Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Prastiwi Rohani pada materi tata nama senyawa. Ini materi kelas 10 semester 2. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar seperti ini. Ya. Apakah gambar tersebut mempunyai nama? Kalian pasti tahu semuanya. Mengapa pemberian nama itu perlu? Bagaimana cara pemberian namanya? Nah, apalagi kalau itu adalah senyawa kimia. Bagaimana dengan nama kimia suatu materi? Nah, gambar di sini ini adalah garam dapur. Garam dapur, kalian tahu semua garam dapur. Nah, nama kimianya itu adalah natrium klorida. Rumus kimianya itu adalah NaCl. Berat molekulnya 58,45. Bagaimana tata cara penulisan tata nama kimia kok bisa dinamakan natrium klorida? Maka kita akan membahas di video pembelajaran kita kali ini. Tata nama senyawa. Senyawa sendiri pengertiannya itu adalah zat tunggal atau zat murni yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana secara kimia, di mana sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat zat pembentuknya, ya. Itu bisa diuraikan lagi ya menjadi lebih sederhana lagi. Itu adalah senyawa. Nah, di sini kita akan membahas tentang tata nama senyawa. Nah, itu ada aturannya. Aturannya itu adalah dari IUPAC, ya. Dari IUPAC. Apa sih itu IUPAC, ya? IUPAC sendiri itu adalah I itu dari internasional, U itu adalah Union of Pure, ya, of Pure and Applied Chemistry, ya. Jadi ini adalah tata nama internasional yang ada di bawah UNESCO PBB, ya. Ini adalah tata nama baku, ya. Itu menggunakan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, tata nama itu ada tata nama senyawa biner. Yang pertama bi itu berarti 2, ya, biner. Nah, tata nama senyawa biner itu ada logam dan non logam. Ada logam dan non logam. Kalian tahu senyawa kalian tahu unsur yang logam itu golongan 1 kecuali hidrogen, ya, 1, 2, 3 itu logam, ya. Kalau ke 4, 5 ke sana itu kan non logam, ya, sampai 8 itu non logam. Itu kalian insya Allah sudah hafal, ya. Lah, kalau logam dan non logam bagaimana, ya? Senyawa yang unsur logamnya memiliki 1 bilangan oksidasi, sekarang yang unsur logamnya, ingat ya, mempunyai 1 bilangan oksidasi, nama logam ditulis lebih dahulu, diikuti dengan non logam dan diberi akhiran ida. Jadi ditulis dulu apa? Logamnya. Ini kalau yang bilognya 1 lah, ya, logam, kemudian non logam, kemudian ida. Ini rumusnya. Nah, contohnya itu CaF2. CaF2, Ca-nya ini adalah logam, itu namanya kalsium, ya. Kemudian F-nya ini adalah fluorida, kalsium fluorida. Kalsium itu mempunyai bilog cuma 1, ya. Itu adalah Ca2+. Kemudian berikutnya senyawa yang unsur logamnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Kalau bilognya lebih dari 1, maka muatan logamnya ditulis menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung, ya. Jadi nanti logam, kemudian dikurung, ini bilog dalam Romawi, ya. Kemudian kurung ditambah non logam, kemudian diakhiri dengan ida. Ini rumusnya. Nah, contohnya itu FeCl3. Wah, ketutup ya, nggak apa-apa ya. FeCl3, Fe itu kan di sini. FeCl3, ya. Fe ini bilognya
plus 3 ya, ini plus 3, Cl biar sama dengan 0 kan. Cl nya itu kan bilognya itu min 1 ya, min 1. Nanti min 1 kali 3 sama dengan 0, jadi Fe nya plus 3. Nah seperti ini, karena bilognya Fe itu apa, ini 3 ya, jadinya namanya besi 3 oksida. Ini dalam angka Romawi. Karena Fe sendiri itu mempunyai bilog itu ada 2 ya, jadi Fe2+ sama Fe3+ ya. Itu karena mempunyai bilog lebih dari 1. Siapa lagi yang mempunyai bilog lebih dari 1? Itu ada Pb itu juga Pb2+ sama Pb4+. Kemudian ada lagi juga Cu itu mempunyai bilog plus sama Cu2+ ya. Kemudian Au itu ada Au plus dan Au3+. Nah seperti ini nanti pakai ini angka Romawinya bilognya gitu. Karena untuk membedakan ya, ini besi 2 atau besi 3. Misalkan satu RT itu ada Pak Joko. Lah, Pak Joko yang apa itu sudah ubanan atau Pak Joko yang belum ubanan, kayak gitu maksud saya. Ya, kalau namanya sama itu membedakannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, next. Kemudian non logam dan non logam. Kalau non logam dengan non logam, itu nama non logam yang memiliki bilangan oksidasi positif ditulis lebih dahulu. Nih, yang memiliki oksidasi positif ditulis lebih dahulu. Kemudian bilangan oksidasinya ditulis dengan menggunakan angka Romawi dalam tanda kurung. Ya. Kemudian diikuti dengan nama non logam yang memiliki bilog negatif dengan menambahkan akhiran ida. Nah, jadi nanti ini bilognya itu pakai angka Romawi, kemudian diikuti non logam, terus diakhiri ida. Nah, contohnya seperti ini. N2O ya. N2O di sini kalau kita cari bilognya oksigen itu kan min 2 ya. Oksigen itu min 2. Nah, di sini biar nanti sama dengan 0 berarti kan di N-nya ini kan plus 2, tetapi di sini ada 2, ya kan? Berarti N-nya berapa? Plus 1. Gitu kan? Paham ya? Kemudian namanya itu apa? Karena ini 1 ya, bilognya ini plus 1, jadi namanya nitrogen 1 oksida. Nitrogen 1 oksida. Paham ya? Dari sini bisa dipahami. Jadi bilangan yang positif, kemudian bilog dalam angka Romawinya, kemudian non logam, kemudian diakhiri ida. Next, berikutnya atau ya bisa seperti ini atau seperti ini. Ini yang sering banyak keluar, itu yang seperti ini. Jumlah unsur pertama ditulis lebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama unsur non logam pertama. Kemudian menuliskan jumlah unsur kedua, diikuti dengan nama unsur non logam kedua dengan diberi akhiran ida. Nah, jumlah unsur dinyatakan dalam bahasa Yunani. Nah, kalau 1 ya nanti mono. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Ya, ini masih yang non logam dengan non logam. Nah, contohnya seperti ini. P2O5 ya. Ini namanya kan ini fosfor nih. Jumlahnya 2, berarti di fosfor oksigennya 5 kan, pentaoksida seperti ini. Kemudian C dengan O.
C-nya 1, O-nya 1. Itu bukan monokarbon, karena kalau mono di depan itu tidak dipakai ya, mulainya dari tri. Jadi kalau 1 langsung karbon ya, bukan monokarbon, tapi karbon. Yang kedua karena ini 1, ini mono ya, monooksida seperti ini ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Jadi ini non logam, banyaknya ini ya dalam angka Yunani ini ya, banyaknya non logam dalam angka Yunani, diikuti kemudian logam yang kedua itu dalam angka Yunani dulu, kemudian ini non logam yang kedua, kemudian diakhiri dengan ida ya. Bisa dari sini ini banyak sekali ya keluar ya yang seperti ini yang sering muncul. Misalkan apa itu namanya, SON2 aja, N2O5 seperti ini, berarti namanya apa? Nah ini ada 2 kan, berarti dinitrogen. Lah 5-nya ini apa? Penta kan, di sini oksigen ini kan ada 5, pentaoksida ya, diakhiri dengan ida. Paham dari sini non logam dengan non logam? Kemudian kita ke tata nama senyawa poliatom ya. Senyawa poliatom. Di sini nama kation disebut lebih dahulu, kemudian diikuti nama anion. Jadi kation, kemudian anion. Nih. Tata nama senyawa poliatomik. Namanya poliatomik itu banyak ya, poliatom, banyak atom ya. Kemudian anion poliatomik yang mengandung oksigen sebagai atom pusatnya dan memiliki bilog besar diberi akhiran -at ya. Kalau ini besar nanti akhirannya -at. Adapun anion poliatom yang memiliki bilangan oksidasi lebih kecil diberi akhiran -it ya. At kalau besar, it kalau kecil. Bilog besar itu ak, kalau bilognya kecil itu it gitu. Seperti nah di sini ada K2SO4 ya. Di sini K2SO4, K itu plus 2, ini bilognya sebenarnya oksigen ini -2 ya, -2 kalikan 4 itu -8. Ini nanti biar sama dengan 0 kan. Kemudian K itu kan golongan 1 ya, itu plus 1 kalikan 2 itu plus 2. Nah biar nanti sama dengan 0, ini -8, ini plus 2, biar 0 berarti S nya plus 6 seperti ini. Nah ini kan oksigen -2 ya bilognya. Nah ini namanya kalium ya. Ini K nya ini kalium, ini sebagai kation. SO4 itu sulfat ya, kalium sulfat. Nah itu akan berbeda dengan K2SO3. Nah K nya di sini sebenarnya ini K nya itu plus 1 ya. K nya itu plus 1, ini ada 2 kali 2 berarti plus 2. Oksigen itu kan -2, nanti biar sama dengan 0, kalikan 3 -6 berarti S nya plus 4. Nah jadi namanya K2SO3 itu namanya adalah kalium sulfit. Nah ini plus 6 ini besar ya, ini plus 4 ini kecil. Kalau besar itu at sulfat, kalau kecil plus 4 ya, lebih kecil kan sulfit, it, seperti itu. Bisa ya dipahami. Kalau fosfat ya nanti ada fosfat, ada fosfit, seperti itu. Bisa ya. Next berikutnya tata nama asam dan basa ya. Tata nama asam ya. Kalau molekul biner ini hidrogen itu diganti dengan asam. Dan nama atom berikutnya diakhiri kata ida ya. Hidrogennya nanti diganti dengan asam. Terus kemudian diikuti nama atom, kemudian akhirannya ida.
Contoh HCl. HCl itu kan hanya itu asam, bukan hidrogen ya, diganti asam, Cl klorida. HBr asam bromida, seperti itu. Bisa dipahami? Kalau molekulnya poliatom, kalau banyak bagaimana? Bilangan oksidasi kecil diberi akhiran id, ya. Adapun bilangan oksidasinya besar dikasih akhiran ad, ya. Berikutnya, maaf, seperti ini H2SO4, ya. Asam sulfat, SO4 ini sulfat, ya. Kemudian di sini H2SO3 ini sulfit, ya, seperti yang tadi di depan ya, yang poliatomik ya. Di sini tinggal dikasih karena H ini asam sulfat, asam sulfit, seperti itu. Kemudian tata nama basanya, ya, penamaan senyawa basa yaitu dengan cara menyebut nama logamnya, kemudian diikuti dengan kata hidroksida. Jadi ini logam, kemudian diikuti dengan hidroksida. Hidroksida itu karena mengandung OH-, ya, seperti ini. Logam plus hidroksida. Contoh seperti ini. LiOH itu namanya litium hidroksida. NaOH natrium hidroksida. MgOH 2 kali magnesium hidroksida. BaOH 2 kali barium hidroksida. AlOH 3 aluminium hidroksida, seperti ini. Ini bahasanya. Jadi OH itu bacanya hidroksida. Jadi kalau asam itu H+, ini asam. Tapi kalau basa itu OH-, ya. Ini adalah hidroksida, ya, bacanya. Bisa dipahami dari sini? Nah, di sini ada latihan soal nih. Tulis nama senyawa dari HBr. Ini asam, ya, ini bromida. Jadi ini namanya asam bromida. Nah, ini tadi AlOH 3, ini basa ya. OH itu basa, ya, ini basa berarti namanya aluminium hidroksida. Kemudian CO2, ini non logam dengan non logam, ya. Ini namanya karbon. Ini bukan monokarbon ya. Kalau depan itu tadi sudah saya jelaskan nggak pakai mono kalau satu. Nah, 2 di sini dioksida, karbon dioksida. AgNO3, ya, itu adalah perak, itu biloknya cuma 1 ya. Jadi namanya perak. Ini poliatomik ya. NO3 itu nitrat, ya, perak nitrat, ya, perak nitrat. Kemudian kalau NO3 itu nitrat, ya. Kalau apa itu namanya, perak nitrat ya, di sini. Iya benar, perak nitrat. Kalau NO2-, ya, itu nitrit ini. Ini nih nitrit, ion nitrit. Ya, karena ini NO3-. Terus kemudian PbSO4. Nah, Pb, ingat Pb tadi, Pb itu mempunyai biloknya lebih dari 1 ya, ada Pb2+ dan ada Pb4+. Ya, di sini lihat. Ini Pb berapa? Dijabarkan dulu PbSO4, ya. Ini nanti biar sama dengan 0, oksigen itu kan -2. Ya, -2. Terus Pb ini kalau gampangnya nggak usah gini, ini enaknya dipecah gini. Ya, enaknya dipecah aja. SO4 itu kan 2-, Pb berarti apa?
2+. Nah, seperti ini. PB SO4, jadi PB-nya ini PB2, berarti ini pakai nanti Romawi 2. PB itu timbal 2 sulfat. Nah, SO4 itu kan sulfat. Ya. Bisa dipahami dari sini? Kalau SO32- itu sulfit. SO32- ini sulfit. Ya. Kemudian HClO. HClO ini H itu asam. Nah, di sini ada ClO. ClO- itu hipoklorit ya. Ini hipoklorit. Kalau ClO2- itu namanya klorit. Kalau ClO3- itu namanya klorat. Kalau ClO4- itu namanya perklorat. Ya, gitu ya. Kalau ini ClO-, nah namanya hipoklorit. Ya, jadi namanya asam hipoklorit. Ya, asam hipoklorit. Kemudian NO2. Nah, analisanya ini non logam, ini non logam ya. Berarti ini namanya nitrogen, oksigennya ada 2 ya, dioksida. Nah, seperti ini. Bisa dipahami dari sini? Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalian subscribe, komen, dan share ke teman-temannya untuk membangun channel ini agar lebih bersemangat. Saya ada quote ya. Cara terbaik jika kita dihina orang lain adalah justru dengan membalasnya lewat segenap kebaikan yang tulus terus-menerus ya, dari Terele. Jadi kalian janganlah mempunyai dendam ya, karena dendam, sakit hati itu akan merusak suasana hati kita. Jadi kita harus selalu menanamkan kebaikan setiap hari walaupun kita dihina. Biarlah nanti semesta yang akan menjawab semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.